Jakarta siang itu terasa berbeda. Langit cerah, tapi udara seakan membawa getaran yang tak biasa. Di depan gedung DPP PSI, kerumunan mulai memadati halaman. Wartawan dari berbagai media bersiap dengan kamera dan mikrofon, wajah mereka dipenuhi rasa penasaran. Tak ada yang tahu pasti apa yang akan diumumkan, tapi semua sepakat, ini bukan sekadar konferensi pers biasa. Kaesang Pangarep melangkah keluar dari dalam gedung, mengenakan jas merah marun dengan pin PSI yang berkilau di dada kiri. Senyumnya tipis, tapi langkahnya mantap. Suara bisik-bisik langsung pecah di antara barisan wartawan. Tak ada gimmick, tak ada musik pengiring. Hanya suara langkah kakinya dan denyut jantung publik yang terasa makin cepat. Ia naik ke podium kecil yang dikelilingi spanduk bertuliskan, "Langkah Baru untuk Indonesia." Hening seketika, tak ada yang menyangka, pria yang dulu dikenal dari unggahan-unggahan lucu dan bisnis pisang kekinian itu kini berdiri seperti seorang negarawan sejati. Matanya menyapu kerumunan, tenang tapi tajam. "Saya, Kaesang Pangarep," ucapnya dengan suara bulat, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, menyatakan siap mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Seketika kilatan kamera menyambar seperti badai. Petik wartawan tumpang tindih dengan bisik kaget relawan dan pengunjung. Di media sosial, potongan video deklarasi itu langsung tersebar, menyalip trending topik dalam hitungan menit. Di balik layar, tim digital PSI tersenyum puas, mereka tahu, momentum telah diciptakan. Namun di balik sorak dan sensasi, ada tatapan serius dari beberapa tokoh politik yang hadir. Beberapa tersenyum kaku, lainnya memilih menunduk sambil mengetik cepat di ponsel masing-masing. Bagi mereka, ini bukan kabar baik. Kemunculan Kaesang sebagai capres berarti peta kekuasaan akan terguncang. Kaesang melanjutkan pidatonya, tak lagi dengan gaya jenaka yang biasa melekat padanya. Ia berbicara tentang masa depan, tentang ketimpangan yang makin melebar, tentang anak-anak muda yang kehilangan harapan. Setiap kata terdengar seperti pukulan yang memecah kebekuan politik nasional. Ia tak menyebut nama siapapun, tapi semua tahu siapa yang ia sindir. Di tengah pidatonya, kamera menangkap wajah ayahnya, Presiden Joko Widodo, yang berdiri di barisan belakang. Tak ada senyum lebar atau tepuk tangan meriah. Hanya tatapan bangga yang ditutupi oleh raut khawatir. Sebagai ayah, ia tahu jalan yang akan dilalui anaknya penuh duri. Saat pidato usai, Kaesang turun dari podium dan langsung dikerumuni oleh wartawan. Namun ia hanya mengangkat tangannya, memberikan isyarat tenang. Ia menatap lurus ke kamera televisi nasional dan berkata pelan, "Perubahan tidak akan datang jika kita terus menunggu. Maka, saya memutuskan untuk menjadi awal dari perubahan itu." Langit Jakarta tetap cerah, tapi politik Indonesia baru saja diguncang oleh guntur yang tak terlihat. Tak butuh waktu lama sejak deklarasi itu untuk mengguncang fondasi politik nasional. Para tokoh senior yang selama ini merasa berada di jalur aman menuju kursi RI 1, mendadak merasa terancam. Bukan karena Kaesang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan, justru sebaliknya. Ia membawa semangat yang segar, mewakili generasi yang selama ini dianggap apatis oleh elit tua. Dan yang paling mencemaskan, ia punya daya tarik massa yang sulit diukur dengan cara konvensional. Di balik layar, ruang-ruang rapat partai besar dipenuhi bisik konspirasi. Di Partai Kuning, seorang mantan Menteri Ekonomi mengusulkan aliansi darurat untuk menahan laju elektabilitas Kaesang yang melonjak drastis pasca deklarasi. Di kubu Partai Biru, strategi lama soal politik pencitraan kembali dibuka dari lemari. Semua mulai bergerak, namun mereka tahu, Kaesang bukan lawan yang bisa diremehkan begitu saja. Tak hanya dari luar, ancaman muncul dari dalam rumah sendiri. Di PSI, beberapa elit tua yang selama ini diam-diam merasa tersingkir sejak Kaesang naik menjadi ketua umum, mulai menyusun langkah balik. Mereka memandang langkah Kaesang sebagai tindakan nekat yang bisa membahayakan eksistensi partai. Sebagian bahkan menghubungi partai rival, menawarkan skenario tukar dukungan dengan imbalan posisi. Kaesang mengetahui manuver-manuver itu dari laporan orang-orang kepercayaannya. Ia hanya tersenyum miring dan menyusun strategi balasan. Bukannya gusar, ia justru semakin yakin, bahwa langkah yang ia ambil telah menyentuh saraf ketakutan para pemain lama. Baginya, jika tak ada yang terganggu, berarti langkahnya belum cukup besar. Sementara itu, masyarakat mulai terbelah. Kaum muda menyambut deklarasinya dengan antusias. Di kampus-kampus,
nama Kaesang menjadi bahan diskusi dan debat. Di kafe-kafe, obrolan tentang kemungkinan Indonesia dipimpin oleh presiden termuda mulai ramai terdengar. Namun tak sedikit pula yang meragukan kemampuannya. Bagi mereka, Kaesang hanyalah bayang-bayang sang ayah, menumpang nama besar dan pengaruh keluarga. Di tengah kegaduhan itu, muncul satu sosok yang menarik perhatian, seorang profesor politik dari universitas ternama yang menyatakan dukungan terbuka pada Kaesang. Sejarah mencatat, perubahan besar sering datang dari yang tak diduga. Kaesang mungkin tak sempurna, tapi dia adalah simbol bahwa politik bukan hanya milik orang tua, ujarnya dalam sebuah wawancara televisi. Ucapan itu viral, dan menjadi bahan pembicaraan hangat selama berminggu-minggu. Tapi ancaman sesungguhnya datang dalam bentuk yang lebih senyap. Sebuah surat ancaman dikirim ke rumah pribadi Kaesang. Tak ada identitas pengirim, hanya secarik kertas bertuliskan, "Anak muda sebaiknya tahu batas." Keamanan rumah diperketat, dan pihak intelijen mulai menyelidiki. Namun Kaesang tetap tenang. Ia tahu, semakin besar perlawanan, semakin besar pula dampak yang sedang ia ciptakan. Meski begitu, ia tak bisa mengabaikan tekanan emosional yang mulai menggerogoti. Dalam satu malam yang sunyi, ia duduk di beranda rumahnya, memandangi langit kota yang kelabu. Teleponnya berbunyi, ibunya. Suaranya lembut, penuh kekhawatiran. "Mas yakin mau lanjut?" tanyanya lirih. Kaesang terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kalau bukan aku, siapa lagi, Bu?" Di sisi lain, sebuah rekaman rapat rahasia bocor ke media. Suara seorang petinggi partai tua terdengar jelas berkata, "Kita harus habisi dia sebelum tumbuh lebih besar." Publik gempar. Skandal itu memperkuat posisi Kaesang, sekaligus membuktikan bahwa ancaman terhadapnya bukan ilusi belaka. Kaesang menanggapi dengan kalimat tenang dalam sebuah tweet, "Rasa takut mereka adalah bahan bakar langkahku." Dalam waktu singkat, barisan relawan membesar. Kaesang tak lagi dianggap sekadar putra presiden, tapi simbol perlawanan terhadap tatanan politik yang usang. Ia mulai disandingkan dengan tokoh-tokoh perubahan dari negara lain. Gerakan ini bukan lagi milik Kaesang saja, tapi milik mereka yang selama ini merasa suaranya tak pernah dihitung. Namun, medan laga masih panjang. Lawan-lawan yang dulu duduk nyaman di kursi kekuasaan kini mulai bermain kotor. Satu persatu kartu mereka akan dibuka, dan Kaesang harus bersiap menghadapi pertarungan yang tak hanya soal suara rakyat, tapi juga kelicikan elit yang tak rela kekuasaan direbut anak muda. Di bawah gemerlap lampu kota, satu babak telah bergulir. Dan di balik senyum khasnya, Kaesang tahu, ini baru awal dari badai yang sebenarnya. Pagi itu, Jakarta masih dibungkus kabut tipis ketika Kaesang menggelar pertemuan tertutup di sebuah villa di kawasan Puncak. Jauh dari sorot kamera, ia berkumpul dengan orang-orang kepercayaannya, mantan aktivis mahasiswa, pakar teknologi politik, jurnalis senior yang membelot dari arus utama, dan seorang mantan anggota intelijen. Di tengah suasana santai, mereka membicarakan sesuatu yang sangat serius, strategi bawah tanah untuk membalikkan keadaan. Kaesang tahu bahwa kemenangan tidak bisa diraih hanya dengan pidato dan popularitas. Lawannya bukan hanya figur, tapi sistem yang telah berurat akar. Maka mereka memutuskan untuk membentuk jaringan bayangan, sebuah sistem informasi terdesentralisasi yang mampu mengumpulkan data lapangan, membaca pergerakan politik lawan, dan membangun narasi tandingan yang tepat sasaran. Ini bukan kampanye biasa, ini perang informasi. Di sisi lain, kubu lawan mulai memanfaatkan kekuatan lama, media massa. Tayangan televisi mulai mengangkat narasi tentang pengalaman minim, dan kekhawatiran terhadap politik dinasti. Editorial Surat Kabar Nasional dengan nada halus mencoba menggerus kepercayaan publik terhadap Kaesang. Mereka tak menyerang secara frontal, tapi menusuk perlahan-lahan seperti jarum halus ke nadi kepercayaan rakyat. Namun tim Kaesang sudah siap. Dalam waktu singkat, mereka membangun jaringan kreator konten, menyebarkan video dokumenter pendek, cuplikan inspiratif, dan testimoni dari masyarakat akar rumput. Semua disebar di platform digital, dari TikTok hingga YouTube, membentuk gelombang opini yang tak bisa dikendalikan media konvensional. Mereka tidak melawan dengan kekuatan yang sama, tapi dengan cara yang lebih lincah. Sementara itu, jaringan bayangan mulai mengendus manuver-manuver mencurigakan. Di beberapa daerah, ada laporan pembagian sembako dari tokoh politik tertentu yang bersamaan dengan kampanye hitam terhadap Kaesang. Mereka menyusup, merekam, dan mengungkapnya ke publik lewat kanal-kanal independen.
Satu persatu kedok mulai terbuka, membuat lawan gusar dan defensif. Suatu malam, Kaesang menerima laporan rahasia dari salah satu informan dalam tubuh partai besar. Informan itu mengungkap rencana untuk menjegal Kaesang lewat jalur hukum, menciptakan skenario tuduhan manipulasi dana kampanye. Tanpa ragu, Kaesang mengumpulkan tim hukum dan forensik digital untuk mengantisipasi. Ia tahu, satu tuduhan saja bisa menghancurkan reputasinya jika tak dibalas dengan bukti yang kuat. Dalam diam, ia mulai menyusun langkah balasan. Ia mendekati tokoh-tokoh bersih yang kecewa terhadap sistem lama, mantan jenderal yang pensiun dengan integritas tinggi, aktivis HAM yang dulu dikriminalisasi, bahkan pemuka agama yang mulai muak dengan politik uang. Ia membangun poros moral yang tak bisa dibeli. Dalam setiap pertemuan tertutup, ia bicara dari hati, bukan sekadar menyusun janji. Sementara itu, tekanan semakin berat. Beberapa anggota tim kampanye menerima intimidasi. Ada yang dipanggil aparat, ada pula yang keluarganya diteror secara misterius. Tapi mereka tak mundur. Di balik sorotan media, mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar kampanye. Ini adalah misi melawan kemapanan yang korup. Di tengah itu semua, Kaesang menulis surat terbuka yang mengejutkan publik. Dalam tulisannya, ia tidak menyerang, tapi menggambarkan visi Indonesia yang inklusif dan adil. Surat itu viral, dibaca jutaan kali dalam semalam, bahkan dibacakan di ruang-ruang diskusi warga. Alih-alih melemah, tekanan justru membuat simpati terhadapnya meningkat tajam. Namun kemenangan belum di tangan. Tim intelijen PSI mengendus satu nama yang menjadi dalang utama penggembosan di belakang layar, seorang oligarki media yang memiliki koneksi hingga luar negeri. Kaesang tahu, untuk menghadapi sosok ini, ia butuh strategi lebih dari sekadar konfrontasi. Maka ia memutuskan satu hal, mendekati akar rakyat. Ia mulai melakukan perjalanan keliling, bukan hanya ke kota-kota besar, tapi ke desa-desa terpencil, menyapa langsung, mendengar langsung. Ia tahu, strategi terbaik bukan hanya membalas serangan, tapi memperkuat fondasi dukungan sejati. Langkah itu pelan, tapi pasti. Sementara para lawan terus bermain di atas panggung, Kaesang menyusup ke ruang-ruang yang selama ini mereka abaikan. Dan di sanalah, perubahan sebenarnya mulai tumbuh, bukan di layar televisi, tapi di hati rakyat yang mulai percaya bahwa masa depan Indonesia bisa dipimpin oleh darah muda yang jujur dan berani. Malam itu hujan turun deras di Jakarta. Di markas besar PSI, suasana tidak kalah tegang dibanding cuaca di luar. Kaesang baru saja kembali dari kunjungan ke desa pesisir di Sulawesi ketika ia menerima laporan mengejutkan, ada kebocoran data internal. Dokumen strategi kampanye bocor ke tangan media. Lebih buruk lagi, sumbernya diyakini berasal dari orang dalam partai. Kaesang memanggil rapat tertutup. Ia menatap satu persatu wajah yang duduk melingkar di ruang rapat berpanel kayu itu. Ia tahu, di antara mereka ada yang mengkhianatinya. Namun ia memilih tidak langsung menuding. Sebaliknya, ia menugaskan tim IT untuk melakukan penelusuran digital sembari tetap menjalankan roda kampanye seperti biasa. Serangan dari luar bisa diprediksi, tapi ketika tikus bersembunyi di lumbung sendiri, itulah ancaman paling sulit dikendalikan. Beberapa hari kemudian, nama pelakunya muncul. Dia adalah salah satu kader lama, mantan loyalis ketua umum sebelumnya yang merasa kecewa karena posisinya digeser ketika Kaesang mengambil alih tampuk kepemimpinan. Pria itu diam-diam bekerja sama dengan jaringan media oposisi untuk menjatuhkan Kaesang dari dalam. Informasi ini membuat Kaesang terdiam lama di ruang kerjanya, menatap jendela yang dibasahi gerimis. Ia memanggil pelaku secara pribadi. Tidak dengan amarah, melainkan ketenangan dingin yang jauh lebih menakutkan. Kita semua pernah punya alasan untuk kecewa. Tapi mengkhianati kepercayaan bukan solusi, ucap Kaesang datar. Pria itu hanya menunduk, tak mampu membalas. Keputusannya sudah final, sang pengkhianat dikeluarkan dari partai, tanpa drama, tanpa pemberitaan besar. Ia ingin menunjukkan, disiplin bukan untuk ditawar. Namun tindakan tegas ini menimbulkan efek domino. Beberapa loyalis si pengkhianat mulai memprovokasi kader lainnya untuk keluar dan membentuk poros baru. Kaesang kembali diuji, bukan oleh serangan terbuka, tapi oleh retakan halus yang bisa memecah belah PSI dari dalam. Maka ia turun tangan langsung, berbicara dengan kader-kader muda di berbagai daerah, menguatkan mereka, memperbarui semangat kolektif yang sempat goyah. Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Kaesang memberikan pidato yang tak biasa.
Ia bicara bukan sebagai calon presiden, tapi sebagai anak muda yang pernah dianggap remeh. Ia bercerita tentang rasa takut, pengkhianatan, dan harapan. Suaranya bergetar ketika menyebut bahwa yang ia lawan bukan hanya lawan politik, tetapi juga keputusasaan yang tumbuh dalam tubuh perubahan itu sendiri. Pidato itu viral, bukan karena kata-kata indah, tapi karena kejujuran yang mengalir begitu murni. Rakyat merespons bukan dengan tepuk tangan, melainkan dengan gerakan. Relawan baru bermunculan, menyatakan dukungan tanpa syarat. Bahkan beberapa tokoh netral yang tadinya diam mulai memberi isyarat simpati. Mereka tak melihat Kaesang sebagai anak presiden lagi, melainkan sebagai simbol dari perlawanan baru. Sementara itu, media oposisi mencoba memutar balik narasi. Mereka menuding Kaesang sebagai pemecah belah partai dan membawa PSI ke jurang konflik internal. Tapi fakta-fakta di lapangan membantah itu. Jumlah donatur mikro PSI meningkat 2 kali lipat hanya dalam 1 minggu. Grup diskusi daring bertema, Kaesang Efek, bermunculan di berbagai kota, menggambarkan kebangkitan gelombang politik muda yang tak terbendung. Namun Kaesang tidak larut dalam euforia. Ia tahu, badai belum berlalu. Musuh yang lebih besar sedang bersiap melancarkan serangan baru, bukan melalui isu moral atau pengalaman, tapi lewat instrumen hukum. Ada desas-desus bahwa laporan gratifikasi akan dilemparkan kepadanya, menggunakan celah-celah hukum yang tak semua orang pahami. Sekali lagi, ia harus bersiap sebelum diserang. Ia memperkuat tim hukumnya, memperluas komunikasi dengan masyarakat sipil, dan yang terpenting, tetap konsisten hadir di tengah rakyat. Ia tahu, popularitas bisa dibangun lewat media, tapi kepercayaan hanya bisa diraih lewat kehadiran. Maka meski tubuhnya lelah, ia tetap bergerak, dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, memperkuat ikatan emosional yang selama ini jadi kekuatan utama gerakannya. Di sela-sela kesibukan itu, Kaesang menyempatkan diri bertemu dengan seorang teman lama, seorang aktivis reformasi yang kini menjadi guru di sekolah pelosok. "Dulu kita lawan tirani dari luar," kata sang teman sambil menatap langit, "kali ini kau harus melawan dari dalam." Kalimat itu menancap dalam-dalam di benak Kaesang. Ia tahu, perjuangannya belum setengah jalan. Dan di balik semua strategi, kampanye, dan ancaman, satu hal tak berubah, tekadnya. Tekad seorang anak muda yang tak ingin hanya menjadi penonton sejarah, tetapi menjadi bagian yang menuliskannya sendiri, meski harus berdarah-darah. Jakarta kembali memanas, bukan karena suhu udara, tetapi karena gelombang informasi yang datang bertubi-tubi. Dalam 1 minggu, berbagai media menurunkan headline tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Kaesang saat menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Isu-isu itu tak berdiri sendiri, semuanya disebarkan secara sistematis, berirama, dan terstruktur, seolah ada dalang besar di balik layar yang menarik tali. Kaesang tak kaget, ia tahu serangan itu akan datang, dan kini serangannya datang dari poros lawan yang paling ditakutinya, aliansi bayangan antara para elit lama dan oligarki media. Mereka menggunakan tangan-tangan hukum, menggiring opini publik melalui pakar-pakar pesanan, bahkan menyewa buzzer profesional untuk membanjiri media sosial dengan narasi miring. Setiap kesalahan kecil diperbesar, setiap langkahnya diawasi. Namun yang tak mereka duga, rakyat mulai kebal. Kejujuran dan konsistensi Kaesang selama ini menumbuhkan semacam antibodi sosial. Alih-alih percaya, publik mulai curiga terhadap media yang terlalu gencar menyerang. Bahkan netizen mulai mengungkap bukti bahwa beberapa pemberitaan disalin dari dokumen lama yang dimanipulasi. Kepercayaan masyarakat terhadap media besar mulai terkikis. Di tengah arus besar itu, Kaesang melangkah keluar ibu kota. Ia memilih hadir dalam pertemuan petani di Sumatera Barat. Sambil duduk di atas tikar, ia mendengarkan keluh kesah tentang pupuk mahal dan akses pasar yang tak adil. Tidak ada kamera televisi, hanya video amatir dari ponsel warga yang kemudian viral di TikTok dan Twitter. Tanpa sadar, kesederhanaannya menjadi senjata utama melawan propaganda elit. Kubu lawan mulai panik. Mereka memutuskan meningkatkan tekanan. Sebuah laporan gratifikasi resmi dilayangkan ke KPK. Isinya, tuduhan bahwa Kaesang menerima aliran dana dari pengusaha untuk memuluskan ambisinya ke kursi RI 1. Tuduhan itu menggemparkan. Dalam waktu singkat, berbagai stasiun televisi menyiarkan berita tersebut selama berhari-hari, nyaris tanpa jeda. Alih-alih gentar, Kaesang menggelar konferensi pers di kantor PSI.
Dalam suasana yang tegang, ia membawa tim audit independen dan menunjukkan dokumen pembukuan digital partai yang telah diaudit sejak awal kepemimpinannya. Semuanya transparan, bahkan ia menantang siapapun untuk memeriksa rekening pribadinya. Sikap terbuka ini mengejutkan banyak pihak, membuat lawan kehilangan momentum. Namun oposisi belum menyerah. Mereka mulai menyentuh wilayah pribadi. Foto-foto lama Kaesang bersama sahabatnya yang kini berada di luar negeri tiba-tiba muncul dan disertai narasi miring. Mereka menggiring isu tentang jaringan asing, memunculkan kecurigaan bahwa ada kekuatan luar yang mendanai langkah politiknya. Tuduhan-tuduhan ini tak berakar, tapi cukup untuk menimbulkan riak. Di balik layar, tim internal Kaesang bekerja keras. Mereka membentuk unit kontra narasi yang menyisir setiap kabar hoaks, lalu membalasnya dengan data dan cerita autentik. Mereka mengajak warga bercerita di media sosial, kisah mereka bertemu Kaesang, bagaimana sikapnya, dan mengapa mereka percaya. Perlahan, alih-alih tenggelam, citra Kaesang justru semakin menguat. Dalam suatu pertemuan tertutup dengan timnya, Kaesang berkata, kalau kita hanya membalas dengan serangan, kita akan terjebak dalam permainan mereka. Kita harus tetap fokus pada narasi besar, perubahan. Kalimat itu menjadi mantra bagi seluruh tim. Mereka menyusun ulang strategi kampanye, bukan lagi soal membantah isu, tapi terus membawa harapan di setiap langkah. Sementara lawan terus menggali lubang dengan fitnah, Kaesang justru membangun jembatan dengan rakyat. Ia merangkul komunitas marginal, menyentuh pekerja informal, dan menghadiri diskusi kecil di sudut-sudut kota. Ia membuat rakyat merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Dan perlahan-lahan, suara mereka menjadi benteng kokoh yang tak bisa ditembus isu murahan. Di layar kaca, serangan terus mengalir. Namun di jalanan, nama Kaesang justru diteriakkan dengan semangat. Di kampus, di pasar, di halte bus, poster dengan wajahnya mulai tersebar bukan karena dana besar, tapi karena sumbangan sukarela. Oposisi menggila, tapi rakyat mulai waras. Dan dalam diam, Kaesang tersenyum. Ia tahu, badai ini belum usai, tapi kapal yang ia nakodai tidak akan mudah karam. Hari itu, suasana di markas besar PSI terasa berbeda. Para relawan, staf muda, dan pengurus partai bergerak dengan kecepatan dan determinasi tinggi. Sebuah rapat akbar akan digelar malam nanti, tidak hanya untuk menyatukan barisan, tetapi juga untuk mengumumkan keputusan paling penting dalam perjalanan politik Kaesang, deklarasi pencalonannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Selama berminggu-minggu, tekanan datang dari berbagai arah. Lawan politik tak berhenti mencari celah, isu baru terus bermunculan, dan elit lama mulai memobilisasi kekuatan dengan segala cara. Tapi seiring itu, gelombang dukungan rakyat semakin meluap. Petani, guru honorer, ojek online, hingga mahasiswa, mereka menyuarakan satu hal yang sama, mereka butuh pemimpin baru, pemimpin yang merasakan apa yang mereka alami. Kaesang menutup pintu ruang kerjanya sesaat sebelum pidato. Ia butuh waktu sejenak untuk merenung. Di atas mejanya, terdapat surat tangan dari ibunya, pesan sederhana tentang menjadi manusia yang tidak lupa akar. Di sampingnya, ada foto Jokowi muda, saat masih menjadi wali kota Solo. Kaesang menyentuh bingkai itu pelan. Ia tahu, jalan yang dipilihnya bukan sekadar ambisi pribadi, tapi tanggung jawab sejarah. Malam tiba, ribuan orang memadati arena terbuka di kawasan Senayan. Tidak hanya kader PSI, tetapi juga simpatisan lintas generasi dan partai. Di tengah panggung berbentuk lingkaran, Kaesang berdiri tegak. Lampu sorot menyinari wajahnya. Kamera media dari berbagai negara mengarah ke satu titik itu. Dan dalam diam yang sakral, ia mulai berbicara. Saya tahu, banyak yang meragukan. Banyak yang berkata saya belum pantas, belum cukup matang, belum saatnya. Tapi sejarah tidak pernah memilih waktu yang ideal. Ia hanya memanggil mereka yang berani menjawab, ucapnya, membuka pidato dengan tenang, namun penuh keyakinan. Ia melanjutkan, bicara tentang ketimpangan, tentang hak pendidikan, tentang anak-anak yang harus putus sekolah demi membantu orang tua. Tentang lansia, yang harus antre berjam-jam untuk pelayanan kesehatan. Tentang keadilan yang kerap hanya berpihak pada mereka yang punya kuasa. Di tiap kata, wajah-wajah di hadapannya terdiam. Mereka tahu, yang bicara bukan sekadar calon pemimpin, tetapi representasi dari rasa sakit mereka sendiri. Kemudian, Kaesang mengangkat surat deklarasi. Malam ini,
Dengan kerendahan hati dan keberanian yang telah saya kumpulkan dari perjalanan panjang ini, saya menyatakan, saya, Kaesang Pangarep, dengan restu rakyat Indonesia, mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia tahun depan. Sorak-sorai pecah, seperti gelombang yang tak bisa dibendung. Air mata tumpah, pelukan sesama relawan berhamburan. Kamera menyorot wajah-wajah yang penuh harapan. Tapi di balik kegembiraan itu, Kaesang menyadari satu hal, sejak detik ini, tidak ada jalan mundur. Setiap langkah yang ia ambil akan menjadi sorotan, setiap keputusan akan diuji oleh waktu dan sejarah. Di luar arena, lawan politik langsung merespons. Beberapa menganggap itu lelucon, lainnya menyebut Kaesang terlalu muda dan terlalu cepat mengambil keputusan besar. Tapi di tengah arus cibiran itu, ada juga yang diam-diam mulai menyusun ulang strategi. Mereka tahu, jika tidak cepat bertindak, arus dukungan ini bisa mengubah peta kekuasaan secara drastis. Besoknya, sejumlah media menurunkan headline besar, Kaesang maju. Politik generasi baru dimulai. Analis politik mulai berspekulasi, lembaga survei mulai menghitung ulang angka elektabilitas, dan pasar merespons dengan fluktuasi kecil. Tapi lebih dari semua itu, yang mulai berubah adalah pembicaraan di warung kopi, grup WhatsApp keluarga, dan ruang kelas. Rakyat mulai berbicara, mungkin, sudah saatnya yang muda memimpin. Sementara itu, Kaesang duduk di balkon rumahnya malam itu, sendirian, menatap langit gelap Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur. Ia tahu, badai belum selesai. Tapi kini ia telah mengambil satu langkah besar yang tak mungkin dihapus. Dan dalam hatinya, hanya satu kalimat yang ia bisikkan pada diri sendiri, saya harus menang, bukan demi nama, tapi demi mereka yang tak pernah punya suara. Bab 7, Suara Terakhir Rakyat. Hari pencoblosan tiba dengan langit yang menggantungkan awan tebal di atas ibu kota. Udara terasa berat, seolah menahan nafas bersama jutaan rakyat yang menuju bilik suara. Dari Sabang hingga Merauke, seluruh negeri serempak melangkah ke tempat pemungutan suara dengan semangat yang tak biasa. Ini bukan sekadar memilih presiden, ini tentang harapan yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Kaesang tiba di TPS kecil di wilayah Menteng dengan mengenakan kemeja putih dan celana bahan gelap, sederhana namun tegas. Ia tidak membawa rombongan besar, hanya ditemani istri dan beberapa staf terdekat. Di sana, ia disambut dengan senyuman warga. Tak ada barikade ketat, tak ada pengawalan berlebihan. Ia ingin hari itu menjadi milik rakyat, bukan panggung kekuasaan. Selesai mencoblos, ia menunduk sejenak, berdoa dalam hati. Bukan memohon kemenangan, tapi meminta agar siapapun yang terpilih, mampu memikul beban besar bangsa ini dengan tulus dan bersih. Ia percaya, jika niat baik dikirimkan ke langit dengan hati jujur, maka semesta akan bekerja sesuai jalurnya. Di banyak tempat, antrean panjang tak menyurutkan semangat warga. Para petani membawa bekal nasi bungkus, buruh pabrik berdiri dengan seragam lusuh, dan ibu-ibu menggendong anak balita sambil tersenyum. Semua datang dengan satu misi, memastikan suara mereka dihitung. Dan dalam diam, mereka tahu, suara itulah yang akan menentukan nasib negeri 5 tahun ke depan. Sore menjelang malam, hasil hitung cepat mulai mengalir di televisi. Awalnya ketat, perolehan suara Kaesang bersaing tipis dengan kandidat petahana yang memiliki jaringan kekuasaan dan dana melimpah. Namun, menjelang pukul 8 malam, tren mulai berubah. Suara dari daerah-daerah terpencil, kampung-kampung yang selama ini terlupakan, mulai masuk, dan mayoritasnya berpihak pada Kaesang. Markas besar PSI berubah jadi lautan manusia. Relawan dari berbagai daerah menangis, tertawa, saling berpelukan. Mereka tidak hanya merayakan kemenangan calon presiden, mereka sedang menyambut revolusi damai, sebuah era baru yang dipimpin oleh anak muda yang dulu hanya dikenal lewat candaan dan unggahan media sosial. Di ruang tunggu tertutup, Kaesang tetap tenang. Ia menolak euforia berlebihan. Di layar televisi besar, hasil hitung cepat menunjukkan angka 54,3% untuknya. Tim pemenangan sudah mulai merancang pidato kemenangan, tapi ia menundukkan kepala, kembali mengingat pesan sang ayah, jangan pernah merasa menang, sebelum kamu bisa membuat rakyatmu tersenyum karena keadilan. Menjelang pukul 11 malam, Komisi Pemilihan Umum merilis hasil penghitungan cepat yang resmi. Nama Kaesang Pangarep dinyatakan unggul sementara, dan berdasarkan distribusi suara yang masuk, peluang kemenangannya nyaris tak tergoyahkan. Jalanan Jakarta dipenuhi konvoi warga yang membunyikan klakson, mengibarkan bendera PSI,
dan meneriakkan nama sang calon. Namun di balik sorak-sorai itu, Kaisang kembali menyingkir ke ruang belakang, duduk di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri. Raut wajah lelah, mata merah karena kurang tidur, dan dada sesak oleh tekanan panjang selama kampanye. Tapi di balik semua itu, ada cahaya kecil yang tumbuh, keyakinan bahwa ia memang ditakdirkan untuk mengambil tongkat estafet bangsa ini. Keesokan paginya, ia berdiri di depan ribuan rakyat yang berkumpul di Monas. Matahari pagi memancar dari balik gedung-gedung tinggi, seolah memberi restu. Dalam pidatonya, ia tak membicarakan kemenangan. Ia bicara tentang tanggung jawab, tentang pekerjaan rumah yang masih menumpuk, tentang rakyat kecil yang masih menanti perubahan nyata, bukan sekadar janji di atas panggung. Dan di akhir pidatonya, dengan suara bergetar, ia berkata, "Mulai hari ini, saya bukan milik PSI. Saya milik seluruh rakyat Indonesia, yang memilih maupun yang tidak, yang percaya maupun yang meragukan. Mari kita bangun negeri ini bersama-sama. Karena suara kalian bukan sekadar angka, itu adalah nyawa bangsa." Tepuk tangan membahana, beberapa menangis, yang lainnya menggenggam tangan sesama dengan harapan baru. Di tengah Monas, Kaisang berdiri sebagai simbol generasi yang berani mengambil tanggung jawab. Dan dari kejauhan, suara rakyat yang selama ini tenggelam, akhirnya terdengar lagi, lantang, jujur, dan tak bisa dibungkam.